Pada sore hari, Benny mempunyai tugas. Tugas Benny membersihkan sangkar burung. Kemudian Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkan sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu Burung Kutilang. Adik-adik, apakah kalian bisa menyanyikan lagu Burung Kutilang? Nah, ini adalah lagu Burung Kutilang ya. Kalian bisa menyanyikannya ya. Nah, lagu Burung Kutilang ini juga bisa dijadikan puisi. Adik-adik bisa membaca syair dari lagu ini menjadi sebuah puisi. Mari kita baca Burung Kutilang ini menjadi sebuah puisi. Burung kutilang di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya ia suka. Ia berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, itu tadi syair dari lagu Burung Kutilang jika dibuat atau dibaca puisi adik-adik. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya, puisi ada kata-kata indahnya. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata dari penggalan puisi Burung Kutilang tadi. Nah, adik-adik, di dalam lagu atau puisi Burung Kutilang tadi ada kata cemara. Kira-kira cemara itu artinya apa ya? Adik-adik amati gambar ini nih. Nah, ini adalah pohon cemara. Jadi cemara itu artinya adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya akan menyerupai tiang dan daunnya kecil-kecil seperti lidi adik-adik. Jadi ini adalah arti kata dari cemara. Lalu kata yang kedua adalah bersiul. Tadi kan ada kata bersiul, siul sepanjang hari. Apa sih bersiul itu? Nih adik-adik, bersiul itu seperti ini. Apakah kalian bisa bersiul? Nah, bersiul itu artinya adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Itu arti dari kata bersiul. Kata yang ketiga adik-adik ada jemu. Jemu itu apa ya adik-adik? Nah, jemu nih gambarnya seperti ini. Apa ya jemu itu? Jemu itu artinya adalah sama dengan bosan. Jadi jemu itu artinya bosan adik-adik. Kalau kalian bosan, aku bosan, berarti bisa juga aku sudah jemu ya. Jemu itu artinya bosan. Lalu ada kata berseru. Apa itu berseru? Nah, ini nih berseru nih adik-adik ya. Berseru itu artinya adalah menarik perhatian dengan suara nyaring. Ya, hampir sama dengan berteriak, tapi berseru ini suaranya lebih nyaring. Kalau berteriak kan seperti membentak, tapi kalau berseru ini tidak terlalu keras adik-adik. Lalu ada kata paruh ya. Apa ya arti dari kata paruh? Gambarnya ini nih paruh nih adik-adik. Paruh burung, paruh bebek. Maksudnya apa ya Kak Citra paruh itu? Nah, paruh itu artinya adalah mulut burung, ayam dan itik ya. Mulut burung, ayam, itik itu disebut dengan paruh ya. Adik-adik perlu ketahui ya. Ini adalah paruhnya, paruh burung ya.
Adik-adik, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Nah, ini tadi kan kita sudah pelajari masing-masing kata maknanya apa. Nah, sekarang ada maknanya. Lalu kita akan mencari katanya dalam tabel ini adik-adik. Contohnya yang pertama, mulut burung, ayam, dan itik. Tadi disebut apa? Paruh. Nah, kita cari nih di dalam kotak ini nih mana ya kata paruh. Nah, ini adalah kata paruh adik-adik. Yang kedua, menirukan bunyi suling dengan mulut. Bersiul. Ya, bagus sekali. Mana ya kata bersiulnya? Ya, ini dia kata bersiulnya adik-adik. Lalu yang ketiga, menarik perhatian dengan suara nyaring. Nah, berseru ya adik-adik ya, sudah ada kata berseru. Lalu yang keempat, kata yang sama dengan bosan. Ya, kata yang sama dengan bosan tadi apa? Jemu. Coba adik-adik cari kata jemu. Apakah kalian sudah menemukannya? Ya, ini dia kata jemu. Lalu yang kelima, pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya menyerupai tiang dan daunnya kecil-kecil seperti lidi adalah pohon cemara. Coba adik-adik cari kata cemara. Ya, ini adalah kata cemara. Nah, pahami puisi berikut dan bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Adik-adik tentunya masih ingat ya, lafal atau artikulasi itu pengucapan kata, intonasi itu tinggi rendahnya nada, dan ekspresi itu adalah raut muka saat kita membaca puisi harus tepat. Di sini ada puisi yang berjudul Burung Berkicau karya Erika Artadini. Coba adik-adik baca puisi ini dengan baik dan benar. Contohnya seperti ini adik-adik. Burung Berkicau karya Erika Artadini. Di pagi hari kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Seperti itu adik-adik. Coba adik-adik ya baca puisi ini di depan kedua orang tua kalian. Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempat semula. Kemudian Benny bermain di taman. Main di taman banyak macamnya adik-adik mainannya ya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Nah, Benny memilih mainan untuk bergelantungan seperti ini. Adik-adik tentunya kalian pernah bermain ya di taman-taman itu ada perosotan, ada ayunan, lalu ada besi untuk bergelantungan seperti ini. Nah, adik-adik kita akan pelajari lebih lanjut kegiatan bergelantungan di papan besi. Nah, kegiatan bergelantungan di papan besi itu disebut dengan pull up. Ya, pull up itu melatih kekuatan otot tangan kita adik-adik dan melatih juga keseimbangan kita. Jadi adik-adik ada bermacam-macam gerakan pull up ini. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Nah, gerakan pull up yang pertama seperti ini ya adik-adik ya. Itu adalah gerakan tangan kita bergelantungan, lalu kaki lurus ke bawah, kaki tidak boleh menyentuh tanah. Ini gerakan yang pertama. Lalu gerakan yang kedua adalah tangan bergelantungan tapi pahanya diangkat ke atas ya, ke bagian depan dan tidak boleh menyentuh tanah. Kalian harus bertahan berapa lama, misalnya 8 kali hitungan. Berikutnya ada gerakan tangan bergelantungan ya, sama paha diangkat ke depan. Lalu nah ini tangan bergelantungan, kakinya ditekuk ke belakang. Kalian bertahan selama 8 kali hitungan.
Gerakan pull up berikutnya adalah tangan bergelantungan, lalu coba kaki kalian itu memanjang ke depan, lurus ke depan adik-adik. Gerakan pull up berikutnya adalah tangan bergelantungan, kaki memanjang ke belakang. Jadi kakinya ditarik ke belakang tapi tidak boleh ditekuk adik-adik. Nah, di sini berikutnya adalah tangan bergelantungan, lalu paha atau kaki diangkat ke samping dan ditahan selama kalian mampu menahannya. Bisa 8 kali hitungan. Demikian ya adik-adik, itu tadi gerakan pull up yang bisa kalian latih. Adik-adik tentunya masih ingat simbol ini ya adik-adik ya. Simbol ini adalah simbol sila kedua Pancasila. Nah, Beni ini mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba itu ke rumah Beni. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan untuk korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tentunya adik-adik masih ingat sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini Beni memberikan sumbangan, berarti ada rasa kemanusiaan ketika Beni memberikan sumbangan kepada korban bencana banjir. Lalu contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah apa saja? Nah, ini memberikan sumbangan pada korban bencana alam, membantu orang tua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah, berbagi makanan dan minuman dengan saudara menyayangi saudara, tidak bertengkar, berbagi tugas dengan adil. Itu sesuai dengan penerapan sila kedua Pancasila. Adik-adik, pada gambar ini mana saja sih yang menerapkan sila kedua Pancasila? Nah, yang menerapkan sila kedua Pancasila adalah gambar pertama, lalu gambar ketiga, gambar kelima, dan gambar keenam. Mengapa gambar kedua ini tidak menerapkan sila kedua Pancasila? Ini menerapkan sila ketiga, yaitu persatuan. Sedangkan gambar keempat itu adalah berdoa itu menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adik-adik di sini Beni sedang bermain pull up. Beni bermain di taman. Beni bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Beni hampir jatuh adik-adik. Ayah melihat Beni hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Beni. Beni bersyukur karena ditolong oleh ayahnya. Kalau rasa syukur itu berarti menerapkan sila pertama Pancasila. Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua. Nah, perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo adik-adik kalian terapkan penerapan sila kedua Pancasila di rumah kalian masing-masing dengan mencintai orang tua, menghormati orang tua, menaati nasihatnya, dan patuh kepada orang tua.